Bangun pagi bisa lihat matahari terbit dan malam bisa melihat matahari terbenam. Setiap hari aku bisa menikmati hari-hariku yang sederhana ini dengan penuh kebahagiaan. Ayo teman-teman, apalagi yang harus saya tuntut dalam hidup ini? Hmm, oke. Selamat pagi teman-teman YouTube terkasih. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Terima kasih bagi yang baru yang mau mampir dan klik video ini untuk ditonton. Saya lebih berterima kasih lagi jika Anda mau subscribe dan memberikan like serta berkomentar ya. Sekali lagi terima kasih ya. Kembali berjumpa dengan saya, Monica di Jerman. Jika musim dingin, beranjak dari ranjang, saya selalu memakai mantel karena kita baru berselimutan di ranjang. Bangun itu pasti dingin ya, walaupun di dalam ruangan ada penghangat ya. Seperti biasa ya, saya menggunakan vlog harian saya untuk berbagi sedikit makna hidup kita. Walaupun kita berbeda-beda di dalam suku, agama, kepercayaan, latar belakang, kultur, dan lain-lain. Tapi saya yakin ya, semua orang mendambakan kebahagiaan. Banyak orang-orang di luar sana mencari kebahagiaan. Kemanakah kebahagiaan itu harus kita cari, teman-teman? Sebenarnya kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana dan dia tidak jauh dari diri kita, bahkan dia ada di dalam diri kita. Jika kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, berarti kebahagiaan itu tidak ada di luar diri kita dong. Benar nggak teman-teman? Berarti segala sesuatu di luar diri kita, baik itu fenomena, baik itu kejadian yang menggembirakan, baik hal-hal yang membawa kesuksesan dan lain-lain, itu tidak bisa membahagiakan kita jika hati kita yang ada di dalam diri ini tidak mau bahagia. Benar nggak teman-teman? Setuju nggak? Dan sebaliknya, keadaan di luar diri kita, baik itu lingkungan, baik itu masalah, baik segala sesuatu yang membawa menyebabkan kita sedih, itu tidak bisa mengganggu kebahagiaan kita dong. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama teman-teman kita, mereka itu tidak bisa mengambil kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita itu adalah suasana hati kita sendiri yang selalu riang gembira dan selalu menciptakan fenomena positif di dalam diri kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu tidak bisa mengganggu suasana hati kita. Mereka bisa mengganggu tapi tidak lama. Kalau itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, contohnya kalau kita kehilangan orang-orang yang paling dekat dengan kita, nah itu mungkin bisa mengganggu lebih lama ya. Tapi gangguan itu tidak seperti
gangguan di mana suasana hati kita dirongrong terus ya, terutama kalau adik-adik atau orang-orang yang masih belum banyak pengalaman hidup, mereka itu gampang terganggu oleh kata-kata pengaruh ya, yaitu tanggapan dari teman-teman di sekitar mereka. Jadi untuk bisa menjaga hati kita ya, untuk bisa melindungi, to protect our heart, itu sangat penting teman-teman, yaitu kita harus memiliki kebijaksanaan. Namun sebelum kita memiliki kebijaksanaan ini, terlebih dahulu kita harus memfasilitasi diri kita, yaitu kita harus bergaul, berteman dengan orang-orang yang positif. Kita harus menjauhi orang-orang yang suka berpikiran negatif, yang suka bergosip, atau yang suka mau tahu urusan orang lain. Jadi kalau kita berteman dengan orang seperti ini ya, kita juga terganggu ketentraman hati kita ya. Jadi kita jadi tidak bisa hidup damai teman-teman. Karena kebahagiaan itu adalah kondisi sejahtera dan puas, yaitu kondisi yang ditandai dengan emosi positif seperti kegembiraan dan kepuasan. Jadi kebahagiaan bisa berupa perasaan sesaat dari momen tertentu atau perasaan yang lebih luas dan abadi tentang kepuasan dan tujuan hidup secara keseluruhan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, termasuk hubungan yang kuat, nilai-nilai pribadi, rasa memiliki tujuan, rasa bersyukur, dan keterlibatan dalam kegiatan yang bermakna. Jadi, untuk melindungi suasana hati kita yang bahagia, kita haruslah fokus pada pengembangan rasa puas batin melalui kesadaran dan rasa syukur. Bangun dan pelihara hubungan yang kuat, serta kelola pengaruh eksternal dengan menetapkan batasan dan memprioritaskan perawatan diri. Terlibatlah secara aktif dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan. Jaga kesehatan fisik Anda melalui gerakan dan buatlah pilihan yang disengaja untuk melindungi kedamaian Anda dari hal-hal yang negatif. Salah satu cara yang paling ampuh ya, yang selalu saya praktekkan, yaitu berfokus pada the now saat ini. Untuk menghargai apa yang Anda miliki, alih-alih mengkhawatirkan masa depan atau berkutat pada masa lalu, itu tidak ada artinya. Jadi berfokus dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Di dalam kehidupan sehari-hari, secara teratur, kita akui hal-hal baik dalam hidup kita. Jadi, untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang kepada apa yang ada sekarang. Dan selanjutnya kita harus bisa menciptakan definisi kebahagiaan kita sendiri yang tidak bergantung pada pencapaian eksternal atau di luar diri kita. Ayo teman-teman, pagi ini sarapan aku mau bikin pancakes blueberry. Ini saya sudah cuci bersih, udah keringin ya. Dan ini saya bikin self rising flour sendiri ya. Ini self rising flour, kalau di Singapura namanya, bahasa Melayunya tepung naik sendiri. Nggak tahu di Indonesia namanya apa ya. Jadi saya campurkan sendiri karena di sini di Jerman nggak jual tepung naik sendiri, itu nggak jual. Jadi saya komposisi sendiri. Jadi teman-teman, supaya gampang ya, saya pakai cangkir yang ada bibirnya ini loh. Jadi kalau kita tuang ya, jadi dia nggak kemana-mana gitu loh.
dan lebih rapi ya di sini ya kalau ada bibirnya. Jadi saya mau ini bikin pancake blueberry ya. Dan saya cuma pakai seperempat, harusnya seperempat cangkir ya. Ya. Enggak mau banyak-banyak tepungnya. Dan saya perlu telur, teman-teman. Telur 1 cukup. Oke, teman-teman, kita pause sebentar ya. Jadi ini saya lagi mau berbagi dengan teman-teman pancake sederhana saya ya, yaitu blueberry pancake. Saya cuma pakai sebutir telur ya, dikocok lepas. Nah, habis itu sudah dikocok merata ya. Lalu kita campurkan susu ya, sekitar kira-kira 3-4 sendok makan lah. Habis itu 1 sendok teh gula ya, atau enggak taruh juga enggak apa-apa, tapi takutnya kurang enak ya. Nah, terus 1 sendok teh minyak makan. Nah, atau beberapa tetes juga boleh. Diaduk rata ya. Baru kita campurkan ini tepungnya ya. Jadi tepungnya diatur-atur sendiri ya teman-teman. Jadi di sini pertama saya pakai seperempat cangkir dulu ya. Ini cup saya ini cup ukuran US ya. Jadi standar USA. Dan ternyata nggak cukup ya tepungnya. Akhirnya saya tambahkan lagi. Jadi hampir 3/4 cangkir lah tepungnya. Jadi Anda atur sendiri kekentalannya ya. Jadi tidak terlalu kental, juga jangan terlalu encer. Diaduk rata ya, sampai sudah nggak ada gumpalan-gumpalannya. Di sini saya tambahkan gula vanila sedikit ya, sekitar setengah sendok teh. Kalau gula vanila Anda cairannya juga nggak apa-apa, taruh aja sedikit, sekitar seperempat sendok teh. Jadi dicampur rata semuanya ya. Jadi batternya itu sudah kelihatan bagus, tidak ada gumpalan-gumpalan besar atau kecil ya. Jadi sudah mulus, baru kita panaskan pan kita ya. Ini saya pakai pan yang kecil untuk ukuran pancake yang mini lah. Tuangkan dan usahakan merata ya di permukaan pan. Dan pilihlah panmu itu yang ada tutupnya ya. Dan gak usah taruh minyak lagi di pannya. Jadi susun itu blueberry-nya sebanyak yang kita perlukan. Lalu ditutup dan dibiarkan dipanggang dengan api menengah. Itu 3-4 menit ya. Jadi kita bisa lihat ada pori-pori gede sudah muncul ya. Itu berarti sudah mateng. Jadi sudah boleh diangkat ya pancake-nya. Sajikan waktu pancake-nya masih hangat ya. Saya mau bikin 1 pancake lagi yang beda ya, di mana atasnya itu saya tutup lagi setelah saya susun blueberry-nya ya. Saya mau lihat hasilnya gimana. Jadi nanti pancake yang nomor 2 ini agak tebal ya teman-teman. Jadi saya tuang dulu batternya ke pancake ya. Nah, usahakan menutupin permukaan pan. Lalu kita susun lagi seperti tadi ya, blueberry-nya sebanyak yang kita inginin lah, yang kita sukai. Saya tidak mau terlalu banyak ya, karena pancake-nya kecil ya, 5 cukup. Udah itu saya tutupin lagi dengan tepung adonannya ya. Nah, supaya nanti waktu saya balikkan, karena dia tebal kan, saya harus balik. Biarin dipanggang 3-4 menit. Ini pancake pertama saya hias dengan daun basilikum. Ayo coba kita buka ya, setelah 3-4 menit.
Nah, wanginya ya, gula vanilanya sama blueberry-nya. Nah, lihat kalau dia sudah matang belakangnya itu ya, bawahnya itu seperti ini warnanya ya. Jadi tidak gosong, jadi coklat muda warnanya ya. Tutup lagi sekitar 3 menit kemudian dibuka lagi. Nah, itu tandanya sudah matang sampai blueberry-nya sudah meleleh ya. Oh, bagus. Panggang bentar lagi, 1,5 menitan, biar agak kering. Ayo kita ke meja makan ya teman-teman untuk sambung obrolan kita. Wow, wangi sekali. Bikin kopi dulu ya. Mau coba kopi yang beli dari Singapura. Ya, buatan Malaysia ya. Kopi terkenal, Old Town. Tapi saya nggak pakai 1 paket. Biasanya 1 bungkus itu saya bagi 2-3 kali ya. Takutnya kafenya ini terlalu kuat ya. Jadi biasa saya campur sedikit kopi instan dari Jerman. Sarapan dulu ya teman-teman. Tadi harusnya makan yang hangat dulu ya, nggak apa-apa. Rasanya natural sekali. Udah lapar. Blueberry-nya meleleh kan. Nah, tadi harusnya pakai pisau ya. Udahlah. Ya, bagus. Jadi agak crispy ya dia ya, yang ini. Jadi nggak enek teman-teman, karena nggak terlalu manis kan. Gulanya kita kontrol ya. Blueberry-nya wangi sekali, terus ada aroma vanila ya sedikit. Yang ini ada crispy, terus kenyal-kenyal dikit. Jadi standar kebahagiaan kita itu ya tidak bergantung pada pencapaian eksternal, contohnya sosial media atau standar dari orang lain. Dengan kata lain, remote kontrol kebahagiaan kita jangan dibiarkan dipegang oleh orang lain. Jadi ini habis makan, saya sambung kerja lagi teman-teman, kerjaan saya banyak. Jadi itu baju-baju yang sudah diangin-anginin itu sudah kering, itu harus dilipat ya. Dan saya harus rapi-rapiin sedikit lah. Walaupun kamar ini nggak ada yang tidurin ya, tapi kan harus dirapiin juga. Halo teman-teman, saya baru habis mandi. Biasanya saya mandi ya, itu sebelum tidur ya. Tapi hari ini karena banyak kerjaannya, jadi lengket-lengket saya mandi dulu. Terus ini saya mau makan siang, tapi saya nggak mau tumis-tumis atau goreng-goreng lagi karena habis keramas ya. Jadi saya mau
masak-masak yang ringan dulu. Ini apronku baru ya. Hadiah dari anakku. Dia beli di Singapura. Bagus nggak teman-teman? Saya ada beberapa apron, cuman belum ada waktu cari di ini loh, di gudang. Tapi saya mau coba apron ini dulu. Jadi, ayo teman-teman kita masak-masak ya. Untuk makan siang, saya cuma makan kentang, teman-teman. Ini kentangnya sudah saya cuci bersih beberapa kali, terus dikupas kulitnya ya. Habis itu saya rendam air 20 menit ya, supaya tepung starch-nya itu bisa hilang sedikit ya. Nah, setelah itu ditiris airnya, dikeringkan, dibiarkan sekitar 20 menitan atau setengah jam ya. Baru saya oles minyak ya. Minyaknya nggak banyak, saya cuma taruh nggak sampai 1 sendok makan untuk setengah kilo kentang ya. Nah, lalu saya air fryer. Jadi saya suka pakai air fryer ya. Jadi setelannya 200 derajat Celcius untuk 20 menit. Kalau mau dia lebih garing sekali sampai coklat, dia itu sekitar 23 sampai 25 menit. Sambil menunggu saya lanjutkan tugas saya lagi ya. Jadi teman-teman, tips dari saya ya untuk bisa berbahagia. Jadi teman-teman, untuk bisa berbahagia, jangan biarkan pengalaman buruk kemarin merusak harimu dan abaikan para pembenci dan orang yang meragukanmu, yang pendapatnya tidak mendefinisikanmu. Saya juga banyak belajar dalam hidup ini ya, terutama ya hal yang dulu saya merasa sulit untuk melakukan, yaitu belajar untuk mengatakan tidak pada kewajiban tambahan atau situasi negatif dengan anggun, dan jauhkan diri Anda dari orang-orang beracun. Dan faktor fisik kita itu juga memegang peranan penting, teman-teman. Kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jadi pertama ya, orang yang harus kita jaga itu ya diri kita sendiri. Kita harus menyayangin diri kita, kesehatan kita, badan kita ini harus kita jaga dulu. Jadi harus olahraga yang teratur, tidur yang teratur ya, harus cukup tidur. Baru emosi kita itu bisa stabil. Dulu di universitas saya ada ngambil 1 tahun ya jurusan psikologi. Di situ saya belajar ya bahwa hubungan yang kuat ya adalah kunci kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang. Jadi kita harus bisa menginvestasi waktu kita ya dalam persahabatan yang dekat ya dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita di rumah ya, orang tua kita. Karena merekalah orang-orang yang mendukung kita, yang selalu positif dan menciptakan lingkungan yang membangkitkan semangat untuk kita. Mereka tidak akan menghakimin kita. Jadi suami istri kita, anak-anak kita ya, orang tua kita itu adalah orang yang paling dekat dengan diri kita, yang tidak akan merugikan kita atau menjudge kita ya, walaupun kita seburuk apapun mereka terima dengan 100%. Maka dari itu kalau kita ada apa-apa ya, kita itu harus berpaling ke keluarga kita. Tidak ada lagi tempat yang lain yang bisa kita jadikan tempat untuk bertumpu. Jadi dedikasikan waktu untuk hobi atau aktivitas atau pekerjaan yang memberi Anda kepuasan dan kegembiraan, itu sangat membantu ya untuk menjadi bahagia. Dan terus ya kita harus bisa berfokus pada pencapaiannya, achievable goals ya, untuk membangun tujuan yang dapat kita capai supaya kita bisa merasakan accomplishment-nya, rasa pencapaian atau rasa berpuas diri karena kita sudah melakukan sesuatu yang bermakna, yang menghasilkan hal yang baik ya. Nah, itu adalah achievement ya.
Jadi teman-teman, ini kentang saya sudah matang ya. Nah, bisa dengar ya, itu sudah kering dan garing ya. Dan biasanya saya biarin dulu 5 menit ya di dalam fryer. Jadi untuk makan siang hari ini saya cuma makan kentang goreng teman-teman. Dan saya mau siapkan sambal cabenya. Ini saya beli di Singapura, sambal cabai ABC. Saya tidak promosi ya teman-teman. Not bad sambal cabai ABC ini ya. Karena ini satu-satunya yang dijual di Singapura ya. Di supermarket NTUC Singapura. Saya cuma melihat sambal ABC dari Indonesia ya. Di sini saya berhenti berbicara dulu ya. Mau menikmati kentang goreng saya. Oh my god. How to open it? Jadi kalau kentangnya goreng sendiri ya, kita bisa kontrol minyak yang mau kita pakai ya, bang, berapa banyak. Apalagi pakai air fryer ya, hemat minyak dan sehat. Dan kentangnya legit, enak dan renyah. Jadi dalamnya matang, luarnya agak sedikit garing. Kadang saya masak sambal tomat, habis digoreng gitu ya, saya bikin sambal tomat enak. Kentang goreng memang harus dimakan langsung. Setelah digoreng ya 5 menit kemudian saya biarin dulu di dalam air fryer ya. 5 menit dulu, tunggu 5 menit dulu baru makan ya, biar nggak sakit tenggorokan. Habis ini ya, ini sudah jam berapa? Oh, udah mau jam 1. Entah sekitar jam 4-an ya. Udah mulai gelap. Kemarin suami bilang dia mau jemput saya. Jadi nanti dia nyampe di bawah ya. Dia WA saya. Jadi saya turun. Saya mau dijemput untuk dibawa keluar ya. Untuk melihat lokasi tempat kerja saya. Teman-teman masih ingat kan? Mesin cuci kita mau minta uang beneran. Jadi kemarin suami sudah buka ya pakai obeng. Ininya nggak bisa buka, padahal mesinnya masih bagus. Jadi suami tanya ini Google ya, akhirnya bisa dibuka ya. Wah, butuh 2 jam dia harus ini coba ya. Nah, jadi mesinnya sih masih bagus. Jadi terpaksa ya ini
karena baju kerjanya kan di dalam ya. Jadi dia perlu pakai, jadi akhirnya dibongkar. Tapi masih bisa dipakai sih, cuman ya mungkin nggak lama lagi harus ganti yang baru. Jadi mesin pengeringnya itu kita taruh sementara ya. Karena ini biasa kan di atas kan. Jadi saya bilang nggak usah lagi ditaruh bersamaan. Jadi nanti kalau ini rusak ya, yang satu ini rusak, langsung bisa dibuang kan. Jadi kita nggak usah turunin lagi. Jadi mesin pengeringnya kita sementara taruh di kamar tamu. Jadi ini mesin pengeringnya. Sementara di sini dulu. Oke ya teman-teman. Sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Nanti saya mau ke dapur sebentar ya, mau lihat mau masak apa malam. Jadi ada bahan-bahan yang bisa disiapkan dulu enggak? Semoga teman-teman menyukai vlog saya ya. Jangan bosan ya. Kalau bosan saya nggak mau bikin lagi deh. Berhenti aja ya. Jadi semoga teman-teman tidak bosan dan harus di komentar. Kalau nggak komentar saya nggak tahu kalian bosan atau nggak. Nggak apa-apa. Kalau komentar terus nggak apa-apa kok. Saya nggak bosan membacanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Tadi pagi olahraganya cuma action. Padahal kedinginan. Nah, tuh. Katanya dia mau ke dapur siapin masakan malam ya. Ternyata dia pergi bobo.